kemudian memasuki masa peralihan kekuasaan, kan kita lihat ke masa-masa yang lalu, selalu di momen-momen terjadinya pergantian kekuasaan itu kan Ketua Umum Golkar labil sekali. Selalu ada kemudian keramaian dan bonus demografi itu akan kita lewati begitu saja atau mau kita pakai sebagai stone kita untuk melompat jadi negara maju. Kalau begitu, kita harus samakan pikiran kita, harus samakan niat kita untuk sama-sama membangun bangsa. PKS dalam pidatonya juga udah begitu. Udah punya keinginan juga untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, ini kan bagus itu. Disediakan kota kosong sebagai lawannya. Anda pilihlah kota kosong nanti. Untuk memperlihatkan bahwa misalnya pilihan elit ini tidak diterima oleh masyarakat. Artinya kan memang Pak Jokowi secara sadar mempersiapkan Pak Prabowo menjadi pengganti dia. Dan dia berhasil melakukan itu. Kalau kita lihat dan kita percaya juga, sebenarnya kan Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini sangat berbahagia. Betul. Dua orang yang dicari-cari. Dan akhirnya kita didatangi juga. Wah. Bangga gue sebagai, kan lu kan kalau Bang Hasan sama Ari ini kan anak UI ini kan, gue UI bos, UI bos. Oh iya. Apa kebanggaan gue sebagai anak UNAS? Apa kebanggaan gue sebagai anak UNAS ini kan? Oh ada, gue punya Zulfan Lindan dan gue punya Jeffrey Giovanni. Iya, nggak perlu jadi anak UI buat jadi jagoan. Nah, iya bang ya. Udah dia siapin dong. UNAS bos. Dia pertama kali cerita bang. Dia jadi tim sosialisasi UNAS ke SMA. Iya. Gue disuruh jelasin alumni sukses, ada nama Jeffrey Giovanni. Gue nggak tahu ini siapa. Siapa pula ini kan? Tiba-tiba Bang Jeffrey, gue lihat politik segala macam, lihat apa berita, Bang Jeffrey mau running sama Pak Sarono waktu itu bang ya, pilkada Jakarta bang ya. Wah itu waktu itu kenapa bisa nggak jadi running tuh bang? Waktu itu kalau nggak salah tiket partai kan di 15%. Waktu itu Pak Sarono cuma dapat dukungan dari PAN aja. Oh. Jadi nggak cukup. Jadi harus dapat PAN dan PKB lah. Iya. Nah, jadi nggak dapat. Padahal Pak Sarono waktu itu optimis bisa dapat dari PKB. Gitu. Bukannya Gus Dur waktu itu juga katanya sudah menjamin atau apa gitu ya bang ya? Kalau nggak salah kan waktu itu era ada masalah ya antara Sekjen PKB Mbak Yeni sama siapa dulu? Caimin. Sama ya Caimin ketua umum kan? Gitu. Oh lagi zaman dispute. Zaman dispute lah itu. Iya. Itu pertama kali gua kenal Bang Jeffrey. Oh ini yang gua kampanyein. Aku kampanye bang. Pilih ini karena siapa ya alumni UNAS yang paten. Ya sebutlah Saifullah Yusuf. Zulfan Lindan belum ada tuh, masih jadi pemain tuh kan. Siapa Jeffrey Giovanni. Prof ini nggak masuk. Prof yang mantan dubes. Yudi Krisnandi. Ya belum canggih-canggih amat tuh itu. Itu 2005. 2005, 2006 aku masuk bang. 2007 itu. Iya, aku masuk kan 2006, jadi masuk baru. Ya, karena kalau mungkin, gua 2005 tahu Bang Jeffrey. Nah, jadi kan waktu masih di kampung Bukit Tinggi. Jadi kita punya toko dulu di Pasar Atas. Jadi penutupnya ini loh Bang. Iya. Penutupnya ini biar nggak kena angin, biar nggak kena panas kan harus ada cover depan toko. Iya. Ya kan? Ah itu fotonya Bang Jeffrey. Foto calon lain tuh masih pakai foto 3x4 bos pas foto. Ini udah canggih. Udah ada siluetnya, ada gitu-gitulah. Udah pakai Darwis Triadi itu Bang. Foto kampanye aja Darwis Triadi. Iya, selain cewek-cewek cakep Bang Jeffrey pula di situ kan ada pakai Darwis Triadi. Maksudnya? Enggak kan, maksudnya kan cewek-cewek. Jalan sure ini maksudnya. Ya, oke. Kita masuk ke isu terkini. Isu terkini. Soal beberapa bulan yang lalu kan Bang Jeffrey kemana-mana bicara soal Barisan Nasional. Barnas. Ya, ini kan ide yang menjadi percakapan juga di mana-mana di daerah waktu itu kan. Apa kalau masukannya Bang Celi waktu itu apa Bang? Barnas apa namanya? Bima. Barisan Indonesia Maju. Indonesia Maju. Bima. Ya, ini apakah masih partai-partai ini dengan situasi hari ini
memungkinkan nggak partai-partai politik itu untuk berbaris gitu? Sebenarnya kalau kita lihat hari ini, kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, harusnya nggak. Justru Kim Plus hari ini itu adalah gagasan tersebut sebenarnya. Cuma mungkin dulu saya terlalu ideal untuk membayangkan itu institusional gitu. Sebenarnya nggak perlu institusional. Dengan format hari ini kita juga tahu siapa yang mampu mengkoordinirnya dan juga efektif untuk mencapai tujuan-tujuan itu gitu. Ya memang bayangan yang ideal kan harusnya dia institusional dulu. Dulu saya bayangkan ketuanya sampai Oktober itu Pak Jokowi dibantu oleh perwakilan partai-partai. Kemudian saat Pak Prabowo dilantik Oktober, Pak Prabowo yang menjadi ketuanya dibantu oleh perwakilan partai-partai. Kira-kira bayangannya seperti itu, dan kesepakatannya harus jelas itu untuk masa setidaknya 10 tahun. Tetapi bayangan saya waktu itu idealnya untuk 20 tahun. Dan kemudian dari situlah semua agenda kita menuju 2045 itu disepakati dan dieksekusi sama-sama lah. Jadi kita bisa kerja sama-sama ketika itu. Tapi itu kan terlalu ideal barangkali ya. Tetapi sekarang dengan perkembangan yang terakhir ini, dengan apa yang dimotori oleh Pak Dasko sampai hari ini ya, saya lihat tujuan tadi mulai sedikit demi sedikit mulai kelihatan, dan walaupun tidak institusional tapi efektif gitu. Oh, dirijennya menurut Bang Jeffrey Pak Dasko sekarang? Menurut saya iya. Ketua harian Barnasnya itu ya, ketua menurut umumnya saya bukan? iya. Menurut saya Pak Dasko mampu menampilkan dirinya menjadi perekat dan penyatu dan juga motor dari kekuatan koalisi ini. Gitu. Karena biar bagaimanapun nggak mungkin Kim Plus ini bisa efektif kalau tidak dimotori oleh seseorang yang punya karakter yang bisa merangkul semuanya dan kemudian membuat semuanya juga, belum tentu semuanya happy ya, tetapi demi tujuan yang lebih besar, demi tujuan nasional, harus ada yang eksekusi, harus ada yang menjadi primus inter pares-nya. Dan menurut saya Pak Dasko yang paling tepat untuk menjadi primus inter pares-nya dalam konteks koalisi ini menuju ke depan. Mundurnya Erlangga Hartarto terakhir ini ada kaitannya nggak menurut Bang Jeffrey dengan orkestrasi penting dari Kim Plus ini sebenarnya terkait dengan tujuan bersama ini? Mungkin saya nggak berani masuk ke spekulasi itu, tetapi bisa saja itu berawal dari kesepakatan. Tetapi paling jelas kan sebenarnya adalah ketika seseorang menjadi ketua umum Partai Golkar hari ini dan kemudian memasuki masa peralihan kekuasaan, kan kita lihat ke masa-masa yang lalu, selalu di momen-momen terjadinya pergantian kekuasaan itu kan ketua umum Golkar labil sekali. Selalu ada kemudian keramaian dan keriuhan lah. Selalu menjadi tontonan menarik lah setiap pergantian kekuasaan posisi Partai Golkar itu. Dan menurut saya nggak gampang juga memang menjadikan diri kita ketua umum Golkar yang bisa bermain di semua lini. Dalam posisi ini kan kalau kita jujur lihat harusnya memang Pak Erlangga itu tidak dalam posisi yang barangkali mampu berperan menjadi ketua umum Golkar yang dibutuhkan dalam perjalanan ke depan barangkali. Gitu. Karena itu kemudian ya kita nggak berani spekulasi lebih dalam dari sekedar memperkirakan. Ya barangkali memang kebutuhan Golkar ke depan bukan Pak Erlangga lagi. Gitu. Dalam harmonisasi Kim Plus yang dikomandani. Dalam format Kim Plus ke depan ini, begini, saya ngobrol sama Mas Kaisang juga, ketua umum PSI sama beberapa pengurus PSI yang lain. Kita kan bagian kecil dari koalisi Kim Plus ini, dan sebagai partai yang nggak besar, 2,89% saat ini. Kita kan cukup tahu diri untuk tidak juga ngotot untuk semua daerah kita ingin menentukan. Tetapi saya bilang sama teman-teman di PSI, coba dikumpulkan berapa banyak
kabupaten kota yang kita ikut vote untuk koalisi. Dari 500-an kabupaten kota misalnya ada 490 kita udah ikut sepakat dengan koalisi. Terus dari 38 provinsi kita ikut mungkin 35 misalnya. Nah, kalau ada satu kepentingan kita di provinsi atau satu kepentingan kita atau dua kepentingan kita di kabupaten, ya kita ketika mintanya juga buka aja data itu, saya bilang. Kita kasih datanya, memang kita udah ikut semua di sini, tapi boleh nggak kita untuk daerah ini kita majuin calon kita gitu. Dan kenapa saya bilang tadi posisi Pak Dasko sangat relevan dan sangat objektif dalam memimpin KIMS Plus secara tidak resmi ini ya. Dia berikan kok gitu. Contohnya misalnya sahabatnya Bro Ari, Bro Valdo Maldini di Tangerang itu kan didukung oleh semua parpol besar. Bukan hanya sahabat, saudara. Saudara. Ya. Itu kan didukung oleh semua parpol besar. Betul. Dan bahkan Gerindra, Golkar, Gerindra, Demokrat, semua partai lah. PKI ini Nasdem, politisi keriting Indonesia ini kan. Nasdem semua kan dukung Bro Valdo. Bahkan PAN. Iya. Artinya kan bukan berarti mentang-mentang kita bukan partai besar gitu dalam bagian dari koalisi ini, kemudian nggak dapat apa-apa, kan dapat juga. Nggak direken tuh nggak sama sekali ya. Ya artinya kan diberikan ruang juga gitu. Dan kalau nggak salah kita juga ada dapat satu provinsi yang lain gitu. Selain mungkin nanti ya saya nggak tahu Mas Kaisang akan finalnya maju di mana, tetapi kan paling tidak ada 1, 2 atau 3 kandidat dari PSI yang ikut berlaga lah. Termasuk Bang Jeffrey melihatnya di Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kemudian jadi calon, di Jawa Tengah mungkin ada Pak Lutfi, di Jakarta disebut Ridwan Kamil. Itu harmonisasi itu salah satunya memang peran Bang Dasko ini dalam mengorkestrasi ini ya, Bang Jeffrey. Saya rasa iya, saya rasa harus ada orang yang kemudian tampil untuk mengambil dan memimpin orkestrasi itu. Paling penting kan kalau kita lihat format KIM Plus ini harus bersama-sama, kan harus dilihat kan kepentingan nasionalnya. Jadi presiden yang akan datang yaitu Pak Prabowo harus dibantu dengan begitu efektif ya, dengan kepemimpinan yang sudah disiapkan juga di tingkat provinsi dan kabupaten seharusnya. Gitu. Oke. Nah, Bang Hasan gimana Bang melihat untuk ide ya, kalau Bang Jeffrey kan tadi melihat koalisi ini idealnya dia menjadi sebuah institusi kan, tapi dalam fakta politik yang cair kan ide ini kan tetap harus berjalan gitu. Nah, dalam kerangka 5 tahun ke depan Abang ngelihatnya gimana Bang untuk ide soal Barisan Nasional atau KIM Plus ini, apakah memang akan menjadi energi untuk pemerintahan yang baru, atau malah ini menjadi obstacle nantinya untuk ke depan Bang? Kalau sebenarnya kan Huntington tuh pernah nulis yang soal political order ya. Jadi tertib politik itu tidak hanya tertib sosial yang kita butuh, tapi tertib politik kan itu juga penting. Pemerintahan itu bukan hanya sekedar begini. Orang kan kadang-kadang menilai demokrasi dengan isi perutnya aja. Wah, ini demokrasi yang benar itu adalah versi kami. Demokrasi versi orang dia nggak mau terima. Sementara kan negara kita ini sedang berpacu untuk menjadi negara maju nih. Dan berpacu jadi negara maju itu pemerintahnya harus efektif. Cina itu bisa melompat kayak begitu, nggak mungkin tuh dengan sistem Amerika, sistem itu tuh nggak mungkin Cina bisa melompat dengan kayak gitu. Vietnam bisa melompat maju seperti itu juga bukan. Bahkan Singapura yang kecil begitu nggak bisa melompat maju tanpa sistem dia yang betul-betul efektif. Ordernya itu penting. Makanya Lee Kuan Yew itu kalau pilot-pilot yang mogok diganti aja semua pilot tuh nggak ada sih negosiasi kan dia gitu. Dan hari ini pun misalnya kritik-kritik pemerintah Singapura masuk aja itu demokrasi versi negara lain. Nah di kita itu kan kadang-kadang demokrasi itu dimanakan hanya sekedar kami harus berbeda. Jadi kalau Anda sudah berkuasa kami lawan, kami sebagai kontrol di luar kami akan lawan Anda terus. Enggak, kita mau kerja bersama-sama, mau majukan bangsa ini bersama-sama, maka pemerintahnya harus efektif. Makanya Pak Prabowo bilang kita ini harus bangun bangsa bersama-sama. Itu bahasanya Pak Prabowo, bangun bangsa bersama-sama itu ayo sebanyak mungkin kekuatan politik ya masuk ke dalam itu lebih baik. Kenapa?
Karena nanti efektif kita ke depannya. Obstacle-obstacle-nya nggak banyak gitu loh. Nggak bisa kita lari ngebut itu kalau misalnya setiap mau melangkah ada obstacle, lambat. Ya, setiap ada mau melangkah ada sandungan, lambat. Jadi yang diinginkan oleh pemerintah ingin maju cepat, kesandung terus. Karena misalnya di luar itu penolakannya banyak. Tapi kalau semakin banyak yang ikut berbaris, kekuatan politik yang ikut berbaris, kemudian rasa-rasanya pemerintahnya akan efektif. Kalau misalnya di Jepang dulu, sama di Korea juga dulu, sama di Taiwan, kemudian di Singapura, termasuk Indonesia, Malaysia itu dibikin dengan sistem birokratik otoritarian. Yeah. Satu partai jadi penguasa, tapi ada demokrasi tapi absolute majority. Dia itu di parlemen itu di atas 50% lah. LDP misalnya, PAP di Singapura, dia di atas 50%, 60% supaya dia bisa efektif. Ada partai oposisi tapi ini kan kendali tetap ada di tangan pemerintahan yang efektif kayak gini. Di Indonesia kita multi partai. Yeah. Nggak ada, hari ini faktanya juga nggak ada satupun partai yang punya menang itu absolut itu kan nggak ada. Ini kan sebenarnya simple majority aja semua. Dibilang terbesar tapi terbesarnya di bawah 20% kan gitu. Coba bayangin yang terbesar di bawah 20% ini kira-kira efektif nggak pemerintah? Efektif nggak kalau nanti pemerintah? Makanya perlu dirangkul sebanyak mungkin kekuatan politik untuk bisa sama-sama. Nah, persoalan nama, saya nggak ikut di soal nama, tapi ide Bang Jeffrey soal sebanyak mungkin orang yang bisa berbaris, bergabung menjadi bagian dari pemerintah, membuat pemerintahan itu nanti bisa efektif, akan lebih mudah buat Indonesia, nggak cuma buat Pak Prabowo ini, buat Indonesia ke depan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Nggak bisa kita lari ngebut, kita tuh lari biasa-biasa aja tuh nggak bisa. Misalnya gini, kalau kita mau terbang nih keluar dari middle income trap harus tumbuh misalnya dengan tingkat persentase tertentu, misalnya taruhlah 8% misalnya. Kalau nggak efektif pemerintahnya nggak bisa kita terbang, take off tuh nggak bisa. Kita akan di landasan aja terus. Kalau misalnya pertumbuhan kita hanya 5% gitu, 4% setahun, kita di landasan aja terus nggak kunjung take off kita. Kita hanya bisa take off kalau ada akselerasi kecepatan kan? Kan begitu. Nah, kalau mau 8% kecepatan itu, nah itu kan harus didukung oleh situasi politik yang kondusif, situasi sosial yang kondusif. Situasi segala macamnya harus kondusif. Nggak bisa tiba-tiba ekonominya gagal. Kita lihat dong politiknya kondusif nggak? Karena kan masing-masing saling terkait ini. Kalau nggak saling mendukung, nggak mungkin kita take off itu jadi negara maju. Nah, sekarang pikirannya harus samakan. Kita mau jadi negara maju nggak? Bonus demografi itu akan kita lewati begitu saja atau mau kita pakai sebagai step stone kita untuk melompat jadi negara maju. Kalau begitu, kita harus samakan pikiran kita, harus samakan niat kita untuk sama-sama membangun bangsa. PKS dalam pidatonya juga udah begitu. Udah punya keinginan juga untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, ini kan bagus itu. Minta diajak aja kan. Nah, itu kan bahasa orang. Oh iya benar. Kan presiden PKS ngomong gitu, Bang. Jangan PKB sama Nasdem aja dong, Bang Dasko. Ya, itu kan kita juga diajak-ajak dong. Bahasa verbalnya, tapi yang kita main adalah ada keinginan dan keterbukaan untuk sama-sama membangun bangsa. Dan menurut saya sebanyak mungkin kekuatan politik bisa bergabung di sini. Nah, menurut Bang Jeffrey, ide dinamai oleh Bang Jeffrey sebagai itu. Bima misalnya, atau Barisan Nusa atau apapun. Tapi kalau ini berbaris, solid, tertib politiknya jalan, nah itu bisa take off kita itu. Yang kedua Bang, ini bisa take off ini baru lagi dari Bang Jeffrey nih Bang. Apa kan? itu? Karena yang tadinya Pak Jokowi sampai Oktober kan, habis itu Pak Prabowo. Ini muncul nama Bang Dasko ini tadi Bang. Ketua harian Kim Plus ini kan. Gimana Bang ini sebagai aktor gitu yang mengorkestrasi ini? Gini, menurut saya kan mungkin ini ya, mungkin kan pemerintahan itu kan nanti di tangan presiden. Pemerintahan nih secara keseluruhan di tangan presiden. Presiden juga butuh tangan kanan yang ngurusin politik. Karena politik dan pemerintahan tuh nggak bisa dipisahkan. Gitu aja lihatnya sederhana. Keseluruhan kan pasti di bawah presiden. Tapi memang presiden butuh tangan kanan untuk urusan-urusan politik juga. Karena support politik ini sangat berpengaruh terhadap pemerintahan. Nggak ada support politik atau support politiknya nggak tertib, kacau balau di luar, pemerintahan ini bisa nggak jalan nih. Misalnya di zaman Pak SBY dulu kan support politik dikendalikan oleh sekber yang oleh Pak
Ical. Bukannya Pak SBY yang mengendalikan. Betul. Jadi bisa ngegas-ngegas ini. Iya. Pak Jokowi. Pak Ical ketua hariannya Bang Idrus lagi waktu itu yang running the Nah, kayak gitu. sekretariat Nah, kan. kalau misalnya Pak Prabowo pemerintahan, kemudian misalnya ada tangan kanan yang ya itu sudah representasinya Pak Prabowo juga, Iya. yang bukan mengendalikan, mengorkestrasi politik. Ya itu menurut saya tuh sangat mungkin itu. Politik kita jadi sangat kondusif, politik kita bisa efektif, sehingga pemerintahan ini bisa Berjalan. ngebut gitu. Berarti pemerintahan itu selalu butuh PIC politik ya berarti ya Bang ya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya di take over langsung juga bisa, tapi didelegasikan juga bisa. Ini kan soal pilihan cara nih, Iya. gitu. Kalau misalnya Kayaknya style delegasi ini yang akan dipakai ya. ini kan bisa aja stylenya ada style pendelegasian atau mau take over sendiri. Itu kan soal pilihan. Nah, ada masalah gini Bang Jeff yang orang juga khawatirkan dengan Kim Plus semuanya harmoni dalam satu orkestrasi yang serempak gitu ya. Ada yang khawatir bahwa keinginan elit atau kesepakatan elit ini punya gap dan disparitas dengan keinginan rakyat. Split ticket vote gitu. Karena misalnya kekhawatiran dengan munculnya potensi kota kosong di beberapa provinsi besar gitu ya. Ini kan masa sih ini enggak masyarakat cuma punya satu calon aja. Ya menjegal Anies gitu. Iya, ini kan harus ada, kita kan negara yang sangat pluralistik gitu. Harusnya kan juga banyak sekali keberagaman yang harus diakomodasi dalam pilihan-pilihan politik. Nah, kalau udah ada Kim Plus udah sepakat elit ini kan ya harmoni sih, ya terorkestrasi sih. Cuma nggak bisa mengakomodasi banyak ragam suara masyarakat dan kepentingan masyarakat. Gimana Bang Jeff? Ya, saya sih simpel aja ya. Kita kan punya aturan main dalam bernegara. Kita punya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Ya kita ikut aja. Kalau memang di undang-undang pilkada itu nggak boleh ada calon kota kosong, ya nggak boleh. Tapi kan sekarang itu diakomodir boleh ada lawan kota kosong gitu. Nah kalau memang nggak boleh ya undang-undangnya harus dirubah dong gitu. Kan kira-kira kayak gitu. Artinya sampai hari ini kalau terjadi banyak pilkada melawan kota kosong kan bukan kesalahan itu. Bukan aib, bukan juga cacat bawaan yang kemudian menghasilkan demokrasi yang nggak baik. Karena itu kan kesepakatan kita bersama dalam bentuk undang-undang gitu. Nah kemudian kalau dikhawatirkan juga misalnya ini berbeda dengan aspirasi masyarakat misalnya. Yang beragam gitu. Yang beragam, yang ingin banyak pilihan misalnya. Gitu. Kalau itu yang dikhawatirkan soal banyak pilihan, kan kita harus lagi-lagi harus kembali ke tujuan kita. Tujuan kita sebenarnya apa sih sebenarnya? Kita akan entertain soal pilihan yang beragam, atau kemudian kita ingin pemerintahannya efektif, gitu. Misalnya kasus Jakarta lah, sebagai sebuah contoh gitu. Saya rasa orang-orang yang sekarang komplain atas situasi terkini, yang marah misalnya Anies tidak dapat tiket partai misalnya untuk maju di DKI, kalau dibalikan posisinya mereka menjadi posisi Kim Plus, ya, mereka juga akan lakukan yang sama. Karena pada dasarnya kan mereka ingin pemerintahannya efektif. Gitu. Ini kan mereka marah karena mereka merasa keinginan mereka nggak dipenuhi. Gitu. Nah, keluarlah kemudian pembenaran demi rakyat, demi keberagaman, demi orang banyak, keluar semua hal itu. Padahal kalau kita mau rujukannya orang banyak, apakah klaim itu kemudian mewakili orang banyak? Dari mana klaim itu bisa proof dia adalah simbol untuk mewakili keinginan orang banyak? Kan nggak juga. Gitu. Akhirnya kan yang jadi bulan-bulanan dalam beberapa hari terakhir kan PKS kan yang dianggap menzolimi Mas Anies lah dengan meninggalkan, udah berkompromi hengki-pengki dengan kekuasaan macam-macam. Iya, bayangkan nggak nyaman ya PKS hari ini. Kan sebagai partai yang menang pemilu di Jakarta, wajar aja dia punya kader yang harus menjadi cagup atau cawagup. Ketika dia memutuskan Anies sebagai pilihan cagupnya, dan kemudian dia minta kadernya sebagai cawagupnya, dan kemudian karena dia tahu partai nggak cukup untuk satu tiket, ya wajar juga dia berharap Anies bisa dapat tambahan tiket partai yang lain, yang juga bisa menerima
kader dia sebagai cawagupnya. Nah kalau itu nggak bisa atau nggak mampu didapatkan oleh Anies misalnya, apakah kemudian PKS yang salah? Kan kasihan amat PKS-nya. Dia udah kasih tiket berkali-kali sama Anies, tapi sampai sekarang masih dianggap salah juga sama Anies misalnya. Gitu. Kalau kita lihat perkembangan podcast yang terakhir ya, yang voice notes-nya Anies misalnya. Udah kan dengar voice note-nya Hairudin belum? Kan di job kontan itu kan oleh Ketua PKS Jakarta. Kalau kita lihat di situ dan kita mencoba objektif memahaminya, kan kasihan PKS-nya. PKS begitu baik loh, berkali-kali lo bantu tiket buat Anies, dan ini kali masih kasih. Cuma karena memang tiketnya nggak cukup, ya wajar kan PKS harus mengevaluasi bahwa karena Anies nggak berhasil mengumpulkan tiket atau tidak bisa membawa partai yang bisa menerima kader dia sebagai bagian dari paket kandidasi itu, wajar kan kalau dia bilang ya pencalonannya harus dievaluasi. Dia harus bisa memperjuangkan kadernya. Dan saya optimis di Jakarta mungkin kali ini PKS akan menang dan berlabuh sebagai wakil gubernur terpilih barangkali. Dengan perahu Kimplas. Dengan perkembangan yang sekarang ya, karena kemungkinan besar dia akan ikut Kimplas gitu. Tapi lucu juga Bang ya, dengan elektabilitas yang tinggi, apa yang bisa bikin ini semacam anomali kan? Biasanya kan partai akan mendekat dengan orang yang elektabilitasnya tinggi gitu. Apa yang bikin Mas Anies jadi pengecualian di pilkada kali ini, Bang Jeff? Saya rasa Anies juga harus mulai introspeksi juga ya tentang perjalanan politiknya sampai hari ini. Kalau sampai di DKI ini dia kemudian nggak dapat tiket partai, ya merenung itu saya rasa hal yang penting dan harus dilakukan oleh Mas Anies gitu. Karena agak unik kan, secara normal kan sebenarnya harusnya orang yang punya elektabilitas tinggi justru tinggal istilahnya memilih partai yang mau mendukung dia. Gitu. Orang biasanya akan memperebutkan dia biasanya. Jadi kalau sampai hari ini Mas Anies mengalami hal seperti itu, ya saya rasa dia perlu merenung atas jejak langkahnya di masa lalu. Mungkin atas apa yang dia lakukan terhadap Pak Prabowo dalam konteks Partai Gerindra misalnya, atau partai-partai lain, atau mungkin PKS sendiri misalnya. Gitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi kan paling tidak jejak langkah yang lalu itulah yang mungkin dia tuai hari ini. Bang Hasan tanggapan nggak nih Bang? Gini, karena jadi jahat dan baik itu Bang kita. Ya memang nggak bisa di politik kita melihat itu. Ini semua relatif nih. Makanya saya selalu menyarankan orang tuh kalau ngelihat sesuatu itu 360 derajat. Kalau kita sudutnya kecil, sudut 45 derajat itu kita pasti salah itu. Kemungkinan besar salah kita memanai apa yang terjadi. Jadi coba muter lah sebisa mungkin 365 derajat. Coba lihat ya. Pilkada kita di tahun yang sama dengan pemilu legislatif. Tahu nggak? Ketika pemilu legislatif itu semua sumber daya terbaik partai itu ikut pileg. Iya. Nggak ada yang disimpan. Oh ini nggak usah ikut pileg, kita simpan di jalur pilkada. Nggak ada. Semuanya disuruh ikut pileg. Ketika ikut pileg tuh kan tahu sendiri konsekuensinya. Habis tenaga, habis uang, habis segala macam. Dan mungkin sumber daya terbaik ini terpilih. Jadi anggota legislatif. Namanya terbaik kan Bang ya? Iya. Terbaik terpilihnya lebih tinggi. Kalau yang nggak terbaik mungkin nggak terpilih dia. Tapi sumber daya terbaik partai itu terpilih jadi anggota DPR RI. Atau anggota DPRD atau apapun itulah. Nah coba bayangan dalam keadaan seperti itu, capek, belum pula dilantik, disuruh maju jadi kepala daerah, sebagian besar nolak lah. Nggak pasti juga, suruh judi 2 kali setahun. Habis judi kemarin, nah yang biasanya semangat maju ini nggak terpilih kan? Iya benar juga. Mas Anies juga nggak terpilih di Pilpres, semangat maju kan? Mas Ganjar kalau misalnya masih bisa maju juga tuh pilkada lagi, iya nggak terpilih. Masih bisa kabupaten tapi. Iya gitu. Bisa jadi, bisa. Atau jadi kayak Gus Ipul gitu bisa ya. Jadi yang begini-begini itu satu kondisi. Maksudnya ini nggak 100% nih. Nggak 100% nih, tapi ini juga kondisi nih. Partai juga nggak banyak
calonnya yang bisa diusung lagi itu juga nggak banyak. Makanya ini juga meng-create sebuah ruang yang namanya jadi calon tunggal itu di mana-mana, karena tanya partai A, partai B, calonnya yang terbaiknya udah DPR. Udah DPR. Ketika dia ada satu partai yang punya calon agak menonjol dikit, ya udah kita sama-sama aja di sana. Oh, karena ada kelelahan itu tuh Itu Bang. kelelahan itu satu hal. Nah, apakah ini faktor satu-satunya? Enggak. Ada faktor lain, ada orang yang nggak lelah, masih semangat. Saya kemarin kalah pilpres, saya mau maju lagi calon gubernur, dia belum lelah karena mungkin tenaga masih ada nih, atau misalnya nggak ada pilihan lain. Tapi ini kan juga ujian. Ketika misalnya Anda dapat dukungan untuk maju misalnya pilgub atau pilbub, ujian berikutnya kan Anda harus dapat membuktikan diri bahwa Anda bisa bawa dukungan politik lain supaya genap nih, bisa maju. Karena satu partai saja nggak cukup. Pembuktian ini yang kemarin kan belum diuji sebenarnya. Karena misalnya ketika pilpres kemarin, yang menggenapkan dukungan partai ini kan yang akhirnya bisa maju ini kan bukan Mas Anies yang kerja, kan Pak Surya Paloh yang kerja. Yang memasangkan dengan PKB tiba-tiba dapat Caimin tuh kerja siapa? Kan kerja kerjanya Pak Surya Paloh. Kerjanya Mas Anies untuk mendapatkan partai ini kan belum teruji. Malah partai lepas kan itu misalnya Demokrat lepas misalnya kemarin yang kejadian yang kayak gitu. Nah, hari ini Jakarta sebenarnya ada kesempatan untuk itu. Pak Surya Paloh mungkin nggak mau kerja lagi, PKB mungkin nggak mau kerja lagi untuk mendapatkan partai. Silakan Mas Anies diuji misalnya untuk mendapatkan dukungan partai. Dan kalau nggak dapat, partai ini kan harus berpacu dengan waktu. Kita juga mau maju nih. Kenapa mereka nggak mau bekerja lagi untuk Anies untuk Bukan nggak mau kerja lagi buat Anies. Ini kan soal ini aja. Bisa juga kan udah lelah juga. Bukan nggak mau dukung, tapi energi habis. Belum ada yang dilantik satupun ini. Oh iya, belum kick off ya. Belum ada ini. Iya benar. Ini kondisi minus semua ini. Iya betul. Ini sisa-sisa tenaga 5 tahun yang lalu nih Bang. Ini sisa-sisa tenaganya entah ada masih ada entah enggak, tapi mereka mau berlaga lagi nih di dalam pilkada ini. Nah, tentu mereka juga ingin menyelamatkan kepentingan mereka yang lebih panjang, eksistensi mereka yang lebih panjang sebagai partai politik. Tapi ini beda cerita. Tiba-tiba misalnya Mas Anies, saya masuk PKS deh. Wah, itu PKS dukung Mas Anies itu mau gimana? Udah ditawarin di voice note-nya Pak Hairudin itu ya. Saya nggak tahu itu. Misalnya udah Bang. Jadi ada penawaran dari PKS. Kalau Mas Anies mau berbaju putih, kita dengan siap gagah berani. Nah, itu kan berarti kan mendukung. gitu. Tapi Mas Anies maunya netral katanya. Iya, Mas Anies kurang menanggapi itu kan positif pilihan. gitu. Kurang menanggapi positif. Makanya saya bilang istilahnya netral ini lucu loh. Kalau kita melihat itu 360 derajat, kita akan paham situasinya dan nggak marah-marah. Iya. Kan memaksakan ini kan juga ada ujian. Misalnya begini, ketika partai dalam keadaan lelah semua, hari ini mungkin bukan karena mereka tidak mau bergerak mencari teman, tapi ya dia nunggu nih leadership yang calonnya dia ini bisa nggak merangkul juga partai-partai lain. Diuji juga gantian menguji Mas Anies ini. Atau kan pilihan kayak tadi, gabung dong jadi kader partai kita. Kalau begitu kita punya kewajiban moral mendukung nih. Iya. Kan gitu, orang kader kita kok. Iya. Ini kalau Mas Anies masuk PSI juga Bang Jeffrey bisa-bisa Tekken juga kan ya kan. Tekken juga kamu Mas Anies, Tekken juga lah. Mas Kaisang Tekken. Jadi kalau kita berburuk sangka kemudian meributkan semuanya itu jadi gini. Dulu tahun 2018, ini cerita lebih ini nih. 2018 tuh ada incumbent gubernur Sumatera Utara. Namanya Tengku Eri. Nasdem. Ketua partai. Survei elektabilitas paling tinggi. Apa coba? Kader partai, survei elektabilitas paling Tinggi. Sampai terakhir nggak ada partai lain yang bisa dia bawa. Sendiri aja Nasdem, sementara Nasdem nggak cukup. Tuh bayang, itu ketua partai. Iya benar-benar. Akhirnya Nasdem nyerah, dukung siapa coba? Pak Jarod. Gupsu. Gupsu ya? Pak Jarod atau Gupsu? Jarod dukung yang ini, dukung Mas yang Jarod. incumbent Edi Rahmayadi. Gupsu ini kan. Iya, dukung itu. Stunting apa itu stunting? Jadi nggak ada orang heboh. Wah, ini konspirasi ini. Iya benar juga ya. Ini elektabilitas paling tinggi, status ketua partai. Tapi dia waktu itu entah tidak beruntung, entah tidak mampu, nggak bisa dapat sokongan partai lain. Udah ketua partai ya Bang. Udah ketua partai loh itu. Nah, apalagi sekarang misalnya dalam kondisi gini bukan ketua partai dan nggak dapat. Ya partai kan mikirin jangka panjang. Dan Bang Surya waktu itu lagi deket-deket ya loh sama Pak Jokowi. Lagi deket-deket, lagi berkuasa loh. Tapi nggak dapat. Gimana? Kalau nggak dapat kan nggak dapat aja gitu. Berkuasa dia incumbent, elektabilitas paling tinggi, nggak ada lawan waktu itu. Punya jaksa agung.
punya partai, dia punya partai, ketua partai Udah politik. enggak. Dan nggak dapat. 2018. Masih ya. 2018 tuh nggak dapat. Akhirnya nggak bisa maju. Incumbent loh. Akhirnya nggak bisa maju. Jadi ada kejadian kayak itu ada. Apalagi ya dalam situasi yang kayak gini, kelelahan kayak begini. Ya banyak menurut saya calon tunggal. Karena akhirnya orang ada satu aja calon yang misalnya agak menonjol, calon kita kayaknya nggak sanggup nih berkompetisi di sini, nggak bisa nih begini. Ya sudah, kita rame-rame aja di sini sudah. Tinggal bersepakat aja kita nanti bagaimana urusannya. Kita tinggal Jadi faktor kelelahan itu juga harus dilihat gitu. Jawa Tengah itu dari 35 kabupaten kota, potensial kota kosong itu 12. Jadi kan nggak unik Jakarta. Iya. Nggak unik satu daerah, ini akan di banyak daerah. Jadi karena bukan berarti kesepakatan elit itu ya mengorbankan kepentingan keragaman aspirasi masyarakat kalau ini. misalnya keragaman itu merasa dikorbankan, ada maju calon Independen. non partai kan? Calon indie ini ya Bang. Ya kan, kalau misalnya emang ada orangnya dan bersemangat orangnya, kan bisa maju lewat calon Independen. Ya, Abang partai. pengalaman Abang aja gagal. Iya, Abang pengalaman Bos. Loh, Udah hampir berhasil Bos ya kan. kita aja Cuma ngumpulin dapat partai KTP di atas 1 juta waktu itu, akhirnya nggak jadi juga maju lewat jalur non partai kan. Tapi jalannya ada. Iya. Termasuk kayak tadi yang disebut kayak oleh Bang Jeffrey, ketika misalnya nggak ada calon lain, hanya satu calonnya, mekanisme demokrasi kita membuka peluang masyarakat menolak itu dengan cara apa? Menyediakan kota kosong. Tak kosong. Kan begitu. Disediakan mekanisme untuk menolak orang ini. Kalau misalnya kita nggak terwakili nih keragaman kita nih, ini kesepakatan elit aja ini kita. Zolim nih kesepakatan elit nih misalnya gitu ya. Ya udah, disediakan kota kosong sebagai lawannya. Anda pilihlah kota kosong nanti. Untuk memperlihatkan bahwa misalnya pilihan elit ini tidak diterima oleh masyarakat. Tapi kalau pilihan elit ini disodorkan kemudian juga diterima oleh masyarakat, jangan salah, itu udah selesai demokrasinya di situ tuh menurut saya. Karena negara kampiun demokrasi aja calon presiden kadang-kadang cuma 2 nih. Walaupun dibuka jalur independen, tapi nggak banyak juga orang yang pakai itu. Karena 2 ini menurut kita juga udah cukup lah gitu. Kadang-kadang lucu-lucu juga calonnya kan, maksudnya nggak hebat-hebat banget juga calonnya gitu, lucu-lucu juga calonnya gitu. Benar juga. Gitu loh. Itu di negara kampiun demokrasi tuh, kita mau sok-sokan kayak gimana gitu. Nah, faktor kelelahan tadi itu perlu jadi catatan. Karena ini 2 kali berperang di masa yang sama. Perang pertamanya masih tiris nih. Habis perang pertama itu masih tiris, belum ada yang dilantik, belum ada yang dapat jabatan, belum ada resource yang bisa mereka akses, sudah selesai. Boro-boro break even point ini Mulai aja belum ini kan gitu. Jadi melihat itu harus 360 derajat. Kalau nggak kayak gitu, marah-marah aja kerja kita terus. Kita akan terjebak di marah-marah, ngelihat nggak sesuai dengan perasaan kita. Wah, kalau gitu kita tinggalkan partai ini, kita pindah ke partai ini. Gitu aja terus nanti muter-muter. Karena semua partai ini akan bikin Anda kecewa ketika aspirasi Anda nggak sama dengan mereka gitu. Misalnya kemarin tuh banyak tuh, kalau PKS nggak mau dukung ini, kita pindah ke partai ini yang mau dukung itu. Satu saja juga Anda ditinggalkan kalau misalnya ininya beda gitu. Anda mau pindah-pindah terus gitu. Spanduknya udah banyak tuh Bang. Terima kasih kepada PDI, Nasdem dan PKB telah mendukung Anies. Gitu udah banyak tuh Bang. Ya gitu maksudnya. Jadi partai ini kan juga berdarah-darah ini. Nah makanya orang selalu bilang kalau mau misalnya eksis di politik itu ya begitulah, gabung aja. Mas Anies kan terbuka, partai mana sih yang nggak mau terima Mas Anies? PKB juga saya rasa terima. Sebelah Abang mau nggak Bang? Kira-kira? Iya, kenapa enggak? Why not? Bisa iya, bisa enggak, tapi welcome home Mas Anies. Iya. Dua-duanya sahabatnya Mas Anies. Iya. Bang JG bukan sahabat loh. Bang JG itu orang yang menampung loh. Ini bahasa saya loh. Mas Anies pulang dari Amerika, Bang JG yang berbesar hati menampung Mas Anies itu bukan cuma sahabat. Iya kan bisa bikin jadi direktur Indonesia Institute-nya. Kalau Bang JG itu banyak ini menciptakan talent. Iya betul. Saifullah Fatah. Kalau kemarin Bang Zulfan bilangnya Saifullah Yusuf, Saifullah Fatah Bang. Beda. Iya. Si apa lagi Anies Baswedan, Hanta Yuda juga Bang ya? Iya, sempat di situ. Itu kan talent yang diciptakan Bang ini. Kalau kita nggak diciptakan Bang JG tapi mengagumi Bang JG. Ini lebih paten Abang daripada Anies Baswedan.
Pengagum nih abadi kan. Nah, abadi. Kalau diciptakan bisa melawan. Bisa melawan. Nah, gimana Bang? Ini menarik apa yang diomongin Bang Hasan tadi tuh soal Mas Anies. Ya, Abang sarankan untuk merenung tadi. Misalnya salah satunya, ya itu jawaban dari Pak Khairuddin PKS tuh lucu juga. Mas Anies mau netral katanya. Udah ditawarin loh, kalau baju putih Iya. pasti kita dukung. Nah, apa sih membuat partai politik tuh nggak bisa meyakinkan orang seperti Mas Anies untuk bergabung, Bang? Justru kalau menurut saya harusnya penguasa parpol ke depan sudah harus mulai nggak lagi melihat atau menyediakan parpolnya sebagai kendaraan untuk orang mencapai jabatan-jabatan politik. Menurut saya seharusnya ke depan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya di demokrasi yang kita bangun hari ini, parpol itu sesungguhnya adalah institusi untuk rekrutmen kepemimpinan dari tingkat paling rendah sampai tingkat nasional. Jadi kalau institusi yang memang disediakan oleh demokrasi kita untuk melakukan perekrutan itu kemudian nggak dianggap atau nggak dipercayai oleh orang-orang yang anti partai ini, terus kenapa kita harus kasih mereka kesempatan menggunakan partai ini? Kan harusnya begitu. Iya, benar. Logiknya kan begitu. Ini kan demokrasi memang menyediakan partai politik sebagai institusi untuk rekrutmen kan. Nah sekarang partainya memang sudah ada dan cukup banyak pilihannya, dan kemudian mengapa kemudian partai-partai ini harus kasih tiket partai kepada orang-orang yang nggak suka partai, gitu. Seharusnya orang-orang yang suka partai itu majunya melalui jalur independen kalau untuk kepala daerah. Nah kalau untuk kepemimpinan nasional ya harus berjuang dulu. Bagaimana kemudian bisa menekan parlemen kita di DPR sana untuk kemudian menyediakan ruang calon independen juga untuk pemilihan presiden misalnya, gitu, dengan amandemen konstitusi. Tetapi paling tidak pengalaman kita sampai hari ini mengajarkan bahwa orang-orang yang sok tidak ingin berpartai itu, ya, rata-rata menganggap bahwa partai itu buruk, bahwa partai itu tidak baik, dan kemudian mereka menganggap pilihan mereka untuk netral itu jauh lebih menguntungkan. Jadi sebenarnya bukan mereka nggak mau berpartai, mereka cuma mau main aman. Mereka ingin mereka bisa memanfaatkan semua parpol yang ada untuk mereka, gitu. Karena mereka takut kalau mereka memilih, mereka kemudian nggak bisa dapat parpol yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kan nih, kalau ngomong jujur ya, kalau dalam kehidupan hari-hari, mereka ini bukan orang baik loh. Kalau kita ini kan jelas kita memilih nih, kita pilih istri kita, gitu. Ya dari banyak pilihan kan. Jadi kena nih. Kan kita memilih. Gitu. Kalau saya emang nggak banyak pilihan. Kalau dia nggak mau memilih kan artinya dia ingin agar semua pilihan-pilihan itu mau sama dia semua kan. Benar-benar. Dia ingin jadi milik rame-rame. Jadi. Tapi kan Mas Anies sudah 2 kali uji coba Bang dengan pola yang sama dan itu berhasil. Ya itu last minute itu salah partai. Bahkan kalau kita diskusi kemarin sama Bang Ucok Sindulingga, Andi Sindulingga, kau lu bayangin bro, pendukung Mas Anies itu cuman PKS sama Gerindra, sekitar 25-28% di parlemen. Tapi bisa tuh kita nggak pernah ngeluarin pergub untuk ngeluarin APBD. Berarti kalau jadi presiden nggak perlu masuk partai Bang? Nggak perlu. Kita harus above the party. Ya supaya bisa berkomunikasi. Kalau nggak susah. Sorry ya. Gitu Bang. Kalau Bang orang Ucok partai kemudian jadi presiden, dia above the party, beyond everything, itu nggak apa-apa. Jangan dibalik. Belum jadi presiden udah merasa above everything. Itu kan aneh. Ini logika sederhana. Ini lebih lucu dari jokesnya Mr. Q gitu. Benar nggak? Kamu dari partai, kamu berjuang dari bawah sampai di atas. Kamu walaupun kamu jadi orang partai, tapi begitu jadi presiden harus jadi presiden buat semua nggak? Itu baru beyond everyone, beyond everything, above everyone. Jadi sudah di luar
bajunya tuh udah langsung baju negara gitu loh. Ya, bukan my baju loyalty to party N itu ya Bang ya. Kayak itu Pak Jokowi relevan. lah. Pak Jokowi kan memilih Itu waktu relevan. dia maju Solo itu Itu PDI relevan. Perjuangan sebagai partainya. Iya. Nah kemudian ketika dia jadi gubernur DKI juga kita tahu dia pemegang KTA PDI Perjuangan. Kemudian ketika dia jadi presiden, dia Masih. menjadi presiden untuk semua loh. Nggak terasa kita bawa dia PDI. Kalau Walaupun saya ber-KTA ya Bang. walaupun ber-KTA PDI, tapi Jadi, menurut saya dia urutannya menjadi begitu, presiden jangan untuk dibalik, semua. menurut saya gitu. Kalau belum jadi presiden sudah merasa above everything itu ya susah jadinya gitu. Iya. Makanya Bu Mega agak marah juga ke Pak Jokowi kan. Aku nggak kerasa kamu PDI. Ya jadi kalau gitu logikanya lebih benar daripada sebelum jadi presiden. Kalau sebelum jadi gitu. presiden memilih dulu kan nggak apa-apa. Bukan nggak memilih dulu tuh mungkin wajib gitu loh. Karena supaya kelihatan garis Tapi perjuangannya di mana. terkonfirmasi kok ya. Iya. Pilpres kita tiga-tiganya yang terpilih melalui pilpres kita yang langsung itu kan semuanya orang partai. Kader partai. Iya. Orang partai. Pak SBY, Iya ya. ya kan? Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Founder malah Pak Prabowo. Yang paling original ya Pak Prabowo sebenarnya. Dia pendiri betul. Nah, Abang Dia kan pendiri udah betul. berapa partai Bang Abang bikin Bang? Real betul-betul bikin PSI lah. Iya. Yang lain masih Kalau yang lain kan setengah jalan saya tinggal. co-sharing lah ya yang lain. Siapa kan ada yang nyusun batakonya, Fondasi. rancang bangun ya kan. Ada cuma kasih gambar. Iya. Dan ini berpartai paling lama ini. Iya, makanya. Dan semoga Enggak. selamanya lah. Dan ini Bang, pertanyaan saya Bang. Dan ini nggak gampang loh. Makanya Bang Abang Jeffrey bertahan betul. di partai betul. 2 kali belum lolos parliamentary Iya. threshold. Dan itu Kan Abang kalau mau jadi tokoh, jadi menteri, jadi gubernur kan nggak sulit bagi Abang sebenarnya. Ya harusnya ya. Minimal Sumatera Barat lah, saya tahu waktu Pak Gamawan udah nggak gubernur, survei Bang Jeffrey paling tinggi waktu itu Din. Kalau mau untuk jadi pejabat-pejabatan ya buat Bang Jeffrey menurut saya bukan hal yang berat gitu. tapi mungkin gitu juga Bang Jeffrey nggak mau karena udah nggak menantang lagi. Iya. Makanya kenapa pilihan itu apakah memang benar kata Bang Hasan nggak menantang lagi atau gimana sih Bang? Nggak mungkin ketika saya dulu maju itu menarik. Oh benar. Tapi kan akhirnya usia kita, waktu kan kemudian membuat kita juga berubah. Iya. Nah sekarang saya menyadari bahwa justru goal saya bukan itu. Goal saya bukan gubernur, bukan wali kota, bukan presiden, bukan menteri, bukan jabatan-jabatan politik lah. Goal saya kemudian bagaimana bisa membangun institusi partai yang baik, yang kemudian partainya punya diferensiasi dengan partai-partai yang lain, dan bisa menjadi partai yang besar, dan kemudian dari partai ini bisa lahir pemimpin-pemimpin Indonesia berikutnya. Jadi goalnya udah ke sana gitu. Jadi kalau hari ini saya masih menekuni PSI ini ya karena punya goal yang tampaknya belum selesai gitu. Ya berarti Bang Jeffrey emang tantangannya itu yang penting. Tapi konsisten di jalur partai ini loh. Iya. Bahwa Bang Jeffrey nggak tertarik untuk bermain sirkus-sirkus non partai kan. Godaannya pasti besar itu Iya kan. karena jujur Bang, maksudnya ada kesan juga di publik itu. Sejak era Pak Jokowi, kemudian muncullah Ridwan Kamil, Pak Ganjar, Pak Ahok gitu-gitu ya. Sentimen atau semangat sebenarnya bersirkus-sirkus sendiri tanpa harus ada bantuan partai itu jadi mulai meningkat. Kan Gitu. dan sentimen anti partai kan dengan Iya, ramainya relawan ini kan. Deparpolisasi. Jadi kalau bisa kita sendiri aja gitu. Ya itu kalau goalnya memang untuk diri sendiri kan. Kalau saya kan nggak buat diri saya sendiri. Ya oke lah, goalnya saya ada kepuasan sendiri. Tetapi kan dalam konteks politik Indonesia hari ini saya ingin banyak lahir anak-anak Indonesia yang memang bagus dan kemudian punya ruang yang tepat di PSI dan kemudian mereka bisa tumbuh dan berkembang di sini dan kemudian mereka bisa merebut jabatan-jabatan politik melalui PSI dan kemudian berhasil sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, yang mungkin suatu saat sebagai presiden misalnya. Itu goal yang luar biasa menurut saya. Itu pencapaian yang luar biasa gitu. Iya, kepuasan tersendiri. Jadi bagaimana mungkin saya mau main di luar partai politik? Padahal demokrasi kita memang menyediakan ruang untuk rekrutmen kepemimpinan itu melalui partai politik. Iya. Jadi kalau saya kepuasannya adalah
seperti yang saya sampaikan tadi, ya harusnya memang saya menekuni partai politik. Bagaimana kemudian sekarang ini membantu Mas Kaisang membangun partai ini agar dipercaya lebih banyak orang lagi. Tapi jujur, bukan berarti saya orang yang kemudian nggak tahu malu terus-terusan menjalankan partai politik. Saya kalau kemarin PSI turun, ya kan kita pemilu 2019 itu 1,89, 70-an kursi lah. Kemudian di terakhir ini naik 2,8, hampir 200 kursi. Karena ada kenaikan itu, saya beranggapan bahwa saya masih layak untuk membantu membesarkan PSI ini atau menekuni PSI ini karena ada kepercayaan yang meningkat dari masyarakat. Kalau kemarin perolehannya PSI di bawah 1,8, katakan misalnya 1,1 atau 1,2 misalnya, pasti saya adalah inisiator pertama minta agar PSI ini dibubarkan. Karena apa? Karena memang nggak dipercaya masyarakat kok. Buat apa kita harus ngotot ada di situ lagi gitu? Ya minimum kalaupun kita nggak bubarin, kitanya harus pergi dari situ dan melupakan mimpi-mimpi politik kita gitu. Ini maksud abang pesan-pesan abang untuk rekan-rekan sejawat yang di bawah. Ya kan banyak juga uji coba sejak 2004 nggak kapok-kapok ini ya bang. Iya masih ada barang ini kan bang. Ini kenapa partai ini konflik internal terus nih? Iya. Maksud saya begitu, itu kan logik aja gitu. Kan nggak mungkin dong kita terus-terusan tekunin partai kalau kemudian publik nggak percayai, buat apa gitu. Oke. Ya, tapi itulah. Agak ngeri-ngeri nih soal PSI. Kita kembali ke Kim Plus deh bang. Kim Plus. Dari tadi kita kan bicara Kim Plus, orkestrasi, harmonisasi untuk Indonesia maju macam-macam lah. Jadi kalau nanti 2029 PSI di bawah 2,8, saya confirm saya nggak akan minimum saya nggak akan urus PSI lagi. Saya akan mengundurkan diri dari PSI. Kalau di bawah ya karena kalau sekarang kan sudah banyak kepentingan orang ya. Kalau udah sekarang kan udah ada 200-an anggota DPRD, kan nggak mungkin saya enak-enak saya bubarin gitu. tetapi kalau dia turun dari 2,8 ya menurut saya udah nggak dipercaya oleh publik, oleh masyarakat. Minimal Jeffrey Giovanni out. Minimum sayanya yang harus mengundurkan diri, bahwa saya nggak mampu membantu Mas Kaisang membesarkan partai ini. Ya tapi kita kan selalu harus punya optimisme dan punya rasionalitas, percaya bahwa hari-hari ke depan jauh lebih bagus dari hari ini. Jadi saya sampaikan kepada Mas Kaisang, Mas kalau Mas nggak di situ lagi ya saya juga ikut pergi juga dari situ, saya bilang. Masih akan Jokowisme dan partainya Jokowi nggak bang? Atau akan jadi geser nih? Saya rasa bagi kita pendiri PSI itu adalah ideologi kita soalnya. Bagi kita Jokowisme itu akan melekat selamanya buat PSI. Saya rasa ya kalau dipadankan dengan PDI terhadap Bung Karno, ya kalau PSI terhadap Pak Jokowi gitu. Karena yang merekatkan kita bersama-sama nekat dan cukup berani ya bertahan sampai mengikuti 2 kali pemilu ya karena keyakinan dan kepercayaan kepada Pak Jokowi. Gitu. Nah itu sekarang menjadi makin kuat karena ada putra beliau di sana. Dan itu yang membuat kami kemudian punya semangat yang jauh lebih besar lagi menuju 2029 dibandingkan 2 kali pemilu sebelumnya. Karena sekarang ideologi kita bukan hanya dari sisi kepercayaan kita kepada figur Pak Jokowinya, tetapi bahkan keluarga dan saya percaya mungkin Pak Jokowi juga akan ikut support juga PSI ke depan. Berarti ganti rezim nggak jadi Prabowisme ya? Nggak tetap. Tapi bicara Jokowisme atau Jokowi faktor ini bang, apakah ini juga yang membuat sebenarnya di kalangan koalisi Indonesia Maju plus ini, plus aja deh, kalau plus mungkin beda maksudnya ya. Ini kayaknya ya kita yang publik tangkap, appetite untuk mengajak PDI Perjuangan itu kayaknya nggak pernah kelihatan sih bang di publik bang. Kan tadi harmoni, orkestrasi, bersama-sama ingin memajukan bangsa, kan nggak bisa sendiri. Tapi yang publik tangkap nih bang, appetite untuk mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung tuh kayaknya kita nggak pernah. Nggak, saya rasa itu kan bukan wewenang Pak Jokowi untuk ajak-ajak ya.
itu kan sebenarnya kalau kita lihat hari ini harusnya itu nggak aja itu kan harusnya, kalau saya ya jadi Pak Prabowo misalnya, ya saya akan menerima kalau ada inisiatif atau keinginan dari Ibu Mega barangkali, dari lingkungan PDI Perjuangan barangkali untuk menjadi bagian dari bersama-sama membangun Indonesia ke depan, pasti Pak Prabowo menurut saya akan terima gitu. Tetapi belum tentu Pak Prabowo berinisiatif untuk katakanlah merayu atau mengajak berkali-kali, menurut saya belum tentu. Tetapi kalau itu datang di inisiatif dari Ibu Mega atau dari lingkungan PDI Perjuangan kepada Pak Prabowo, saya percaya dengan pemahaman saya tentang Pak Prabowo hari ini yang nggak begitu banyak ya, saya percaya beliau orang yang sangat terbuka dan beliau pasti akan menerima dengan senang hati, karena saya tahu keinginan beliau menjadi presiden ini kan juga karena artinya bukan presiden itu sebagai puncak kepuasannya dia, tapi bagaimana dengan kekuasaan sebagai presiden itu dia kemudian mampu membawa negara ini menjadi negara besar, mampu membawa negara ini menjadi negara yang disegani oleh negara manapun di dunia dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Kan itu yang sebenarnya menjadi goalnya dia. Mengapa dia begitu tekun, konsisten untuk mengejar posisi sebagai presiden di Indonesia. Nah, kalau kita lihat hari ini yang terjadi adalah dia sangat terbuka, dan saya percaya rasanya nanti koalisi yang akan terbangun, Kim Plus itu barangkali akan sangat mayoritas dibandingkan koalisi Pak Jokowi sebelumnya. Saya rasa akan lebih besar daripada yang sebelumnya gitu. Dan memang target dan pencapaian yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo ini kan besar sekali sebenarnya. Kalau tadi Bro Hasan bilang 8% itu kan bukan pencapaian yang kecil. Itu kan pencapaian yang memerlukan kerja keras, yang memerlukan soliditas yang kuat, dan semua anak bangsa harus terlibat untuk berpikir dan mencapai angka itu gitu. Kalau banyak orang sekarang mentertawakan dan pesimis, ya biar saja. Karena memang kita nggak butuh orang-orang yang kemudian dalam hidupnya nggak pernah percaya tentang sesuatu yang baik atau sesuatu yang memang pantas diperjuangkan begitu. Kalau saya mempercayai Pak Prabowo akan mencapai keinginannya dia untuk membuat negara ini jauh lebih hebat dari sebelumnya gitu. Kenapa saya percaya itu? Karena cara Pak Prabowo menjadi presiden sekarang ini dan kemudian merangkul semua pihak ya, dan juga kemudian kalau menurut saya banyak orang juga kemudian menganggap bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini hanya akan seumur jagung dan kemudian akan bertabrakan. Saya adalah termasuk orang yang nggak percaya hal itu. Karena yang saya pahami mungkin sampai hari ini hanya Pak Jokowi, Presiden Indonesia, yang mampu melakukan peralihan kekuasaan dengan cara yang sangat baik sekali. Artinya peralihan kekuasaan yang sekarang ini kan betul-betul peralihan kekuasaan yang dengan tokoh berikutnya yang dipersiapkan sebenarnya. Artinya kan memang Pak Jokowi secara sadar mempersiapkan Pak Prabowo menjadi pengganti dia, dan dia berhasil melakukan itu. Kalau kita lihat dan kita percaya juga, sebenarnya kan di setiap organisasi apapun itu selalu ketua umumnya kalau berhasil membangun organisasi itu, keberhasilan dia juga ditandai dengan mampu nggak dia kemudian menyiapkan suksesornya. Pak Jokowi mampu menyiapkan suksesornya. Jadi saya rasa dan saya yakini juga ya, kemampuan Pak Jokowi melakukan ini ditambah dengan respek Pak Prabowo kepada Pak Jokowi dan respek Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini sangat saling melengkapi. Dan juga sesungguhnya ini juga kalau kita lihat dari kuantiti ya, mereka berdua adalah representasi kekuatan real Indonesia hari ini. 2 kali pemilu yang lalu kan kita lihat mereka lah representasi dari kekuatan Indonesia hari ini.
Dan di pemilu terakhir kemarin kita juga melihat bahwa perpaduan mereka, artinya Mas Gibran sebagai represent Pak Jokowi di situ, kan mampu membuktikan kemenangan yang sulit kan. Orang kan meragukan kemenangan satu putaran karena nggak mudah untuk melakukan itu. Tapi kan itu terjadi. Mengapa itu terjadi? Karena memang pasangan Prabowo Gibran adalah representasi dari kekuatan real Indonesia hari ini. Dan kalau kekuatan real Indonesia hari ini solid ya, dan saya percaya itu akan solid ke depan, ya saya juga optimis bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 akan tercapai dimulai dari target growth kita yang 8% tadi, yang mungkin hari ini nggak masuk akal, tetapi saya percaya Pak Prabowo punya tim dan punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Berarti Bang, tadi Bang Jeffrey bilang bahwa ada upaya besar untuk membangun kekuatan yang untuk merangkul semua kekuatan politik dari ke depan, termasuk Abang juga optimis hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan berjalan dengan baik selama pemerintahan ke depan gitu ya. Apa yang terjadi di Golkar ini juga upaya untuk merangkul berarti Bang. Yang banyak kan gosip ya, orang berpikir bahwa ini intervensi dari luar gitu. Ini adalah upaya kekuasaan mencaplok kepemimpinan di Golkar gitu. Jadi ini bagian dari itu atau gimana, Bang? Saya nggak bisa spekulasi ya. Sekarang kan banyak spekulasi, misalnya ini dikarenakan Pak Erlangga tidak loyal kepada Kim Plus misalnya. Ini kan spekulasi seperti itu. Karena harus menego-nego terus. Nah, katanya. cuma kan saya harus balikan juga pertanyaan ini kepada orang yang menganggap Pak Erlangga seperti itu. Kalau kita jadi ketua umum Golkar hari ini memang tidak mudah. Kan Pak Erlangga bukan orang yang dalam tradisi Golkar ya, bukan orang yang punya akar kuat juga di di strukturnya Partai Golkar gitu. Jadi kan dia juga harus entertain kepentingan Golkar sendiri. Misalnya pendukung-pendukung dia di setiap daerah. Dia kan harus juga memberikan ruang misalnya untuk Ibu Airin agar bisa maju dari Partai Golkar dong di Banten sana. Tapi kan kepentingan dia ini bertentangan juga dengan kepentingan Kim Plus. Kim Plus ini kan ingin agar minimum profesi-profesi penting itu harus menjadi satu kesatuan yang selaras gitu. Nah, disinilah dibutuhkan juga pengorbanan parpol-parpol agar tujuan yang lebih besar yaitu kepentingan nasionalnya tercapai. Gitu. Kan udah Bang, Sumatera Utara udah Pak Ijek udah berkorban ibaratnya kan memberikan rekom kepada itu. Jawa Barat Pak Ridwan Kamil udah digeser untuk Deddy Mulyadi misalnya. Belum terlalu cukup apa menurut Bang Jeffrey, apa ada ini hal lain? Ini kan spekulasi kita ya, bahwa mungkin sumbernya dari itu gitu. Ya barangkali semuanya nggak mulus barangkali. Mungkin misalnya kasus Sumatera Utara juga nggak mulus. Mungkin juga misalnya kasus Banten misalnya. Banten tentu paling tidak mulus lah. Kasus DKI juga baru belakangan kan mulai agak kelihatan lah, agak terkonfirmasi bahwa Kim Plus sudah sepakat dengan Ridwan Kamil itu kan. Nah barangkali karena spekulasi tadi itu yang memang nggak terkonfirmasi semuanya mudah gitu. Ya bisa jadi karena itu. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ketemu Mr. Q, Mr. Kodari kemarin, ya dia bilang diantaranya juga misalnya keputusan Golkar mengakomodir lembaga-lembaga survei yang tanda kutip ya itu menghajar Prabowo dan Gibran misalnya. Karena waktu itu Mr. Q bilang saya mau advokasi Hasan Nasbi nih dalam hal ini. Dan kemudian justru menghilangkan lembaga survei yang jelas-jelas berjasa dalam, bukan lembaga surveinya lah, figurnya berjasa dalam membantu pemenangan Prabowo Gibran gitu. Kalau surveinya kan nggak bisa bantu ya, survei kan harus apa adanya. Kalau spekulasi Mr. Q soal pohon beringin kalah sama tukang kayu ini gimana? Itu. Ini rame loh Bang Firan, ya harus ditanggapi juga nih Bang sebagai orang dalam. Itu kan spekulasi jadi kejauhan. Itu kan lagi-lagi apapun yang terjadi di negara ini semua dikaitkan
Pak Jokowi dalangnya. Kan begitu. Jadi apapun selalu dikaitkan Pak Jokowi, gitu. Ya terlalu jauh lah spekulasinya. Masa Airlangga kemudian mundur dari Golkar harus juga Pak Jokowi yang tanggung jawab, kan enggak lah. Itu menurut Mr. Q, Bang. Kalau Bang Hasan ada tanggapan, Bang? Jadi kalau pohon itu bergoyang, bisa aja bumi bergoyang, bisa juga bergoyang karena angin. Tapi pohonnya akan tetap berdiri. Ya rontok tuh daun kering aja, ranting kering aja. Jadi bukan salah angin, emang daunnya udah kering, rantingnya sudah kering, ketiup angin ya rontok dia. Dia pohonnya tetap berdiri gitu. Daun aja, level daunnya Bang, yang level ranting daun aja, ya. Atau kalau misalnya bumi agak bergoncang, ada ranting yang jatuh, tapi ranting yang lapuk aja. Yang masih hijau, yang masih segar, yang masih sehat akan tetap ada di situ. Jadi menurut saya mungkin saya tidak sepakat dengan analogi Mr. Q. Kayu ini jadi perabot, ini kan tetap jadi pohon gitu. Pohon beringin gede nih ente jadi perabot juga. Ya, saya mungkin tidak sepakat dengan itu. Ini tetap jadi pohon. Cuman mungkin ada angin dari luar, mungkin aja. Ya pohon menjulang tinggi itu kan angin juga kencang. Tapi yang rontok itu kan daun kering aja. Ya, daun-daun yang lain masih rindang, akan tumbuh juga daun-daun baru. Jadi menurut Abang nggak ada peran tukang kayu dalam merontokkan? Memang nggak ada tukang kayunya di situ menurut saya. Jadi kalau yang kayak gini ini kan pohon tinggi ada angin, atau musim berganti. Musim berganti itu kan kadang-kadang juga daun harus dirontokkan. Tapi daun-daun kering juga yang dirontokkan. Daun kering juga. Ya, jadi kayak gitu musim semi itu kan. Jadi ini anggap aja ini kalau nggak pohon kena angin, bumi mungkin bergoyang, atau musim berganti. Pohon menyesuaikan diri, tapi dia tumbuh makin tinggi. Mungkin Mr. Q nggak biasa di negara 4 musim ini. Dia negara tropis aja. Jarang musim semi gitu. Mr. Q. Karena kalau pohonnya tumbang, sudah nggak jadi pohon lagi dia. Iya. Jadi berapa? Kalau organisasinya dimatikan, nggak jadi organisasi lagi. Iya. Ini kan daun kering jatuh aja. Jadi dan dia jatuh itu bukan salah angin loh, karena dia udah kering. Nggak lagi kepentingan apa tukang kayu? Iya. Potong-potong pohon beringin. Iya. Dia apa cocok gini? Ini perabotan nih. Kamu sebelumnya apa? Beringin. Bisa jadi perabotan nih. Aduh, bisa gitu. Jadi menurut saya, kalau saya ngelihatnya, kalau ngelihat holistiknya gitu, ini pohon ya musim berganti, mungkin angin agak kencang dikit gitu. Jadi ada ranting yang patah, dahan yang patah karena udah kering. Gitu. Tapi dahan-dahan yang lain masih kokoh berdiri. Daun-daun yang lain masih di situ. Dan dia sebagai pohon akan tetap tumbuh. Nah, gitu aja. Tapi tadi Bang Jeffrey melihat Airlangga kemarin gitu ya, Bang. Bagus saya jadi tersadar gitu ya. Bukan memiliki akar yang kuat di Golkar sehingga butuh pembuktian sehingga saya nggak mau masuk ke dalam persoalan teknis kayak gitu. Bukan Bang, ini nanti dibilang juga gara-gara Cyrus Network nggak masuk. Enggak Bang, saya nggak masuk ke situ Bang. Ini kita lihat proyeksi nih Bang di mau Rapimnas, Munas gitu ya. Yang kira-kira menurut Abang seperti apa nantinya kepemimpinan baru dan bahkan struktur organisasi Golkar ini nantinya menurut Abang yang cocok dengan mendorong visi Indonesia maju dan political order yang Abang bilang ini? Ini yang pertama, secara DNA-nya menurut saya Golkar itu tidak akan berseberangan dengan pemerintah. Itu tuh secara DNA tuh. Nah, Golkar itu memang menyiapkan diri mereka menjadi partai pemerintah. Jadi ini uniknya tuh di sana. Mereka tuh menyiapkan diri dengan menjadi partai pemerintah. Kan spirit pendiriannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sekarang itu penyegaran di dalam organisasi, dan yang ke depan itu menurut saya ya yang akan mereka pilih itu yang paling adaptif. Jadi bukan berarti yang lain nggak adaptif, tapi yang paling adaptif yang mana? Yang paling bisa menunjang pertumbuhan dan kerimbunan pohon ini lagi siapa? Gitu menurut saya. Jadi mereka menurut saya sedang sekarang beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Nah, dari adaptasi dan penyesuaian diri dengan perubahan musim ini, mereka akan cari nih pucuk yang paling adaptif. Tapi ingat juga di Golkar nih pucuk juga nggak akan bertahan lama kan?
Nggak ada pucuk bertahan 20 tahun. Pucuknya suatu saat juga akan kering nanti. Iya. Itu aja yang perlu disadari karena siklus organisasinya, siklusnya itu berjalan. Zaman Pak Harto aja ketum tiap 5 tahun ganti kan. Siklusnya jalan. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa misalnya bertengger di situ 20 tahun. Jadi owner 25 tahun jadi pemilik pohon. Akar-akarnya juga itu aja. Enggak, ini pucuk yang ada di atas ini nanti. Sebenarnya Pak Erlangga yang dalam waktu nggak akan terlalu lama juga nanti dia akan kering. Bahkan Pak Erlangga cukup lama loh sebenarnya. 7 tahunan kalau nggak salah Bang ya. Dari 2018. Ya, iya begitu aja. Jadi makanya ini siklus kehidupan pohon. Karena filosofinya pohon, mungkin siklus kehidupan pohon itu cocok juga memang buat organisasi ini. Gitu aja. Tapi ingat, pohon itu mungkin makhluk hidup yang bisa umurnya sampai ratusan tahun. Betul. Dia tahan cuaca dia. Daunnya silih berganti, dahannya silih berganti. Tapi dia tahan cuaca. Yang lain yang tahan 20 tahun itu mungkin juga cuma 20 tahun umurnya nanti. Selesai yang 20 tahun itu mungkin juga selesai organisasi, kita kan nggak tahu bisa begitu. Karena nggak terbiasa dengan perubahan musim kan. Iya, kalau Mr. Q ditambahin Bang, pohon itu mungkin umurnya bisa ratusan tahun, kecuali ketemu tukang kayu. bisa, ada tambahannya lagi, ada footwork kita ngilu Bang Jeff itu Bang. Mr. Q itu aduh gue bilang. Ya mungkin saya berbeda pandangan dalam melihat situasi politik ini. Nggak ada, dia nggak jadi Prabowo, dia tetap jadi pohon kok. Betul, iya. Dan tetap jadi pohon. Cuma udah diukur aja buat jadi Prabowo. Tukang kayu. Gimana Bang Jeffrey melihat soal leadership nantinya Bang di Saya rasa tepat ya yang ibaratkan oleh Bro Hasan tadi. Ya Golkar memang kalau kita lihat barangkali malah Pak Erlangga ini yang paling panjang nih. Biasanya kan orang kurang dari 5 tahun atau 5 tahun. Setelah reformasi. Sebagai eksponen Golkar kan apal bener ya Bang dinamika dalam ini. Bener itu kita diingatkan tuh. Memang rutinitasnya terjadi kok gitu. 5 tahun atau kurang dari 5 tahun. Ini udah 7 tahun. Betul. Jadi kalau Pak Erlangga kemarin mundur itu menurut saya lihatlah secara natural aja gitu. Iya. Ya memang sudah waktunya dia harus turun gitu. Dan memang nggak mungkin di Golkar itu boleh berkepanjangan barangkali karena memang ibarat yang tadi sangat tepat sekali, pucuk yang hijau itu toh juga akhirnya akan kering juga gitu. Nah, tadi Bang Jeffrey bilang bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pasti kan akan lengket terus untuk jangka waktu yang tidak sebentar gitu karena kebutuhan dan kepentingannya. Buat Pak Prabowo menurut Bang Jeffrey, posisi Pak Jokowi pasca 20 Oktober itu untuk bisa berkontribusi lebih membantu beliau itu lebih baik menjadi bagian dari masyarakat atau menjadi bagian dari kekuatan politik atau sebenarnya Pak Jokowi lebih untuk mensupportnya lebih maksimal bergabung dan menjadi pucuk pimpinan di partai politik. Kalau itu saya sampai hari ini nggak tahu lah. Apakah Pak Jokowi bagus di luar saja atau Pak Jokowi resmi menjadi bagian dari dari pemerintahan Pak Prabowo, saya nggak ngerti lah. Nah, menurut Bang Jeffrey untuk bisa berkontribusi membantu ini lebih baik ada. Kalau menurut saya Pak Jokowi dimanapun ditempatkan pasti akan sangat bermanfaat buat Pak Prabowo karena Pak Jokowi kan betul-betul dia mengerti apa yang harus dia lakukan gitu. Sebagai presiden dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dan kalau bukan sebagai presiden lagi atau sebagai mantan presiden juga dia pasti mengerti apa yang dia bisa kerjakan buat Pak Prabowo. Karena itu bagi saya itu nggak isu lah. Termasuk jadi ketum partai Bang. Sampai sekarang saya belum pernah dengar dia punya rencana untuk itu ya. Gitu. Jadi juga keramaian hari ini juga jangan terlalu jauh dispekulasikan bahwa dia mau ambil alih Golkar lah. Gitu. Iya. Karena Mr. Q tadi tuh kejauhan tuh memang. Iya itu dia. Dia habis denger lagu Carpenter ini loh. Iya betul. Oke lah. Bang Hasan ada hikmah kebijaksanaan Bang. Kebijaksanaan dulu percakapan hari ini. Dan PDI mau diajak juga PDI Bang. Logika yang tadi aja. PDI nggak diambil. Jadi Bang, kalau orang merintis karir di partai dari bawah sampai ke atas, begitu jadi presiden dia di atas semuanya. Setelah di atas semuanya, jangan sampai turun lagi. Yeah. Kalau sudah beyond everyone, beyond everything, above everyone, above everything, ya sebaiknya tetap di situ.
Maksudnya jangan turun jadi ketua umum partai lah. Oh, Pak Jokowi. Ya, Karena kalau kan Mas Anies pengennya gitu juga Bang, above everything gitu. Dia kan. belum sampai di situ Belum sudah. sampai. Belum sampai. Kalau Pak Jokowi sudah sampai di situ. Sudah sampai sudah jadi negarawan. Jadi menurut saya itu sudah level tertinggi yang bisa dicapai oleh orang di dalam politik. Nah, ketika misalnya ini ada banyak ide liar berseliweran, menurut saya itu ini pandangan saya pribadi, menurut saya itu menarik-narik Pak Jokowi ke bawah. Menarik-narik Pak Jokowi ke bawah dari posisinya yang sudah di atas segalanya, di atas semuanya. Dipakein baju sempit lagi. Nggak ada kata lain. Ini konsistensi dalam berpikir aja kalau kayak gitu. Kalau Mas Anies, baju yang sempit itu masih bisa dia pakai. Kalau dia sampai di titik itu nanti dia lepaskan baju itu jadi baju negara, itu boleh. Kalau sekarang jangan nggak pakai baju dulu, dipakai dulu. Kalau Mas Anies malah harusnya dia mulai memilih partai menurut saya. Karena kita lihat sekarang misalnya Mas Ridwan Kamil masuk partai. Iya betul. Kan yang kayak gitu-gitu orang-orang Kalau tuh. Mas Anies ini nggak telat Bang. Yang sirkus-sirkusnya agak mirip Mas Anies tuh udah masuk partai semua ya Bang ya. Ya Valdo Maldini dari umur 26 tahun masuk partai. Udah masuk partai. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa kita menafikan misalnya yang bahwa orang berproses, akhirnya kita harus menyadari nih proses rekrutmen politik itu resource terbesarnya di partai politik. Untuk jadi calon pemimpin partai politik ini menyumbang resource terbesar. Jadi kenapa kita harus anti masuk partai politik kan gitu. Dan Pak Jokowi kalau beyond tuh jangan ditarik lagi ke bawah gitu. Iya. Gitu. Bang Jeffrey nggak kepengen menciptakan rekonsiliasi nasional tahap kedua dengan memasangkan Mas Kaisang dengan Mas Anies di pilkada? Buat apa? Ya siapa tahu. kan isunya sempat ramai kan. Kayak mengajak kayak Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk. PKB ngomong kan. Anies Kaisang kan. Enggak kepengen, Bang. Gak menarik juga ya. Abang gak kangen sama Pak Anies? Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Sampai jumpa lagi dah.